Soal nomor 11, jika reservoir suhu tinggi bersuhu 800 Kelvin, kalau suhu tinggi itu berarti T1, T1 nya sama dengan 800 Kelvin, maka efisiensi maksimum mesin 40%, maka efisiensinya didapat sama dengan 40%. Agar efisiensi maksimum menjadi 50%, sekarang kita ingin ubah efisiensinya menjadi 50%. Maka reservoir suhu tinggi harus dinaikkan menjadi, sekarang T1 nya harus berapa? Ini tinggal pakai rumus mesin Carnot ya. Rumus mesin Carnot yang pakai T itu T1 min T2 per T1 dikali dengan 100%. Efisiensinya kita masukkan dulu yang 40%. 40% sama dengan T1 nya kita masukkan 800. T2 nya kita cari dulu karena belum ada, dibagi dengan T1 nya 800 kali dengan 100%. Kita bisa coret persennya, kemudian 800 sama 100 juga bisa ya. Tinggal kita kali silang. 40 kali 8 itu 320 sama dengan 800 min T2. T2 nya kita pindah ruas ke sini jadi positif. Kemudian ini 800 dikurangi dengan 320. Maka kita dapatkan ini 480 Kelvin untuk T2 nya. Nah, sekarang si efisiensinya ini kita ganti jadi 50%. Jadi 50% sama dengan T1 nya sekarang yang mau kita cari. Ini T1, T2 nya kita anggap sama, jadi kita anggap T2 nya ini 480 dibagi dengan T1 yang mau kita cari dikali 100%. Ini kita coret persennya, kemudian 50 sama 100 juga kan bisa ya, ini 1, yang ini berarti 2. Tinggal kita kali silang. 1 dikali T1 berarti T1 sama dengan T1 dikali 2 berarti 2 T1. 480 dikali 2 berarti 960. Tinggal kita pindah ruas ke sini 960. Ini 2 T1. Ini ke sini pindah ke sini jadi T1. 2 T1 dikurangi T1 berarti jadinya T1 sama dengan 960 Kelvin. Berarti jawabannya yang B. Kemudian soal yang berikutnya, soal nomor 12. Sebuah mesin Carnot beroperasi yang bekerja antara dua reservoir yang bersuhu 127 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius. Di sini ada dua suhu. Yang suhu yang tinggi itu T1. T1 sama dengan 127 berarti ya. Ini kita tambah 273 biar kita ubah ke Kelvin jadi 400 Kelvin. Kemudian 27-nya berarti ini jadi T2. 27 derajat Celcius kalau ke Kelvin jadi 300 ya. Tambah 273. Menyerap kalor. Nah, kalau menyerap kalor berarti kalornya masuk. Kalau kalor masuk itu berarti Q1. Q1 sama dengan 4200 Kelvin. Yang ditanyakan adalah usaha. Usaha itu adalah W ya simbolnya ya. Nah, rumus mesin Carnot selain ini ya yang mengandung T, ada juga yang mengandung W. W per Q1 dikali 100%. Nah, karena di sini juga ada T ya, tinggal kita sama dengan ini aja. Jadi T1 min T2 per T1 dikali 100%. Jadi kan bisa pakai rumus yang ini, bisa juga pakai rumus yang ini. Kalau diketahui dua-duanya, kemungkinan kita sama dengan yang seperti ini. Kemudian 100%-nya kita coret. W-nya mau kita cari. Q1-nya kita udah punya 4200. Kemudian T1-nya juga udah ada ya 400. Dikurangi dengan T2 nya 300 dibagi dengan T1 nya 400. Kita bisa coret ini ya 2 nih nolnya. Kemudian 400 dikurangi 300 ini 100 per 4. Kemudian kita bisa coret juga 42 sama 4 nih ya, atau kita tulis dulu biar nggak pusing. Ini W per 42 sama dengan 100 per 4. Nah, 4 nya ini bisa kita coret sama 42 ya. Ini sama dengan atau jangan dulu ya, kita kali dulu aja ke atas. Ini 42, ini 4, kita kali ke atas ya. Jadi W sama dengan 42 dikali 100 itu 4200 dibagi dengan 4. Nah, ini sama dengan 1050 ya, 1050 Joule. Jadi jawabannya yang A.
Kemudian soal yang berikutnya, soal nomor 13. Perhatikan grafik siklus Carnot di bawah ini. T1-nya sama dengan 900, T2-nya sama dengan 720, ini udah Kelvin juga, nggak usah kita ubah. Q1-nya 4 kali 10 pangkat 4, ini biar gampang kita buat jadi 40.000 aja ya. 40.000 Joule. Yang ditanyakan adalah kalor yang dilepas Q2. Nah, rumus mesin Carnot tadi udah kita dapat T1 min T2 per T1 kali 100%. Ada juga rumus mesin Carnot yang menggunakan Q1 sama Q2. Q1 min Q2 per Q1 kali 100%. Ini rumus mesin Carnot ada 3 ya. Yang satu lagi tadi yang W per Q1 kali 100%. Karena di sini yang ditanyakan adalah Q2, maka kita pakai rumus yang ini. Kemudian ada T, berarti pakai rumus yang ini kita sama dengan sama kayak soal sebelumnya. Ini tinggal kita coret ya. Kemudian T1-nya kita masukkan, T1 ini 900. 900 min T2-nya 720 per 900 sama dengan Q1-nya udah ada 40.000 dikurangi Q2 yang mau kita cari per Q1. Q1-nya 40.000. Ini gak kepake ya. Kita coret-coret atau kita kurangi dulu. Ini 900 dikurangi 720 itu 180 per 900 sama dengan 40.000 min Q2 per 40.000. Ini bisa kita coret nolnya 1 ya. Kemudian yang ini bisa kita coret sama ini. 18 dibagi 2 itu 18 dibagi 9 itu 2 sama dengan 40.000 dikurangi Q2 dibagi 4.000 karena nolnya udah coret 1. Kali-kali silang. 2 dikali 4.000 itu sama dengan 8.000 sama dengan 40.000 dikurangi Q2. Maka Q2 nya kita pindah ke sini ya. Q2 sama dengan 40.000 dikurangi 8.000. 40.000 kurangi 8.000 sama dengan 32.000 ya. 32.000 Joule, atau kita boleh tulis ini 32 kali 10 pangkat ini 1 2 3 4 ya. 4 Joule. Jadi jawabannya yang D, tapi ini pangkatnya salah ya, harusnya ini pangkatnya 4, ini juga pangkat 4, pangkat 4, pangkat 4. Jawabannya yang D. Dan soal nomor 14. Sebuah mesin pendingin memiliki reservoir suhu rendah sebesar minus 15 derajat Celcius. Ini mesin pendingin atau kulkas ya. Suhu rendah itu T2 sama dengan minus 15 derajat Celcius, kita tambah 273 biar jadi Kelvin. Berarti ini sama dengan 258 ya. 258 Kelvin. Kemudian jika selisih suhu antara reservoir suhu tinggi dan reservoir suhu rendah sebesar 40, berarti kalau selisih itu delta T, atau ini boleh T1 min T2 itu sama dengan 40 derajat Celcius. Tentukan koefisien performa. Koefisien performa itu Kp. Nah, untuk rumus koefisien performa mesin pendingin Kp itu sama dengan T2 per T1 min T2. T2 nya kita udah punya 258 per T1 min T2 nya kan delta T, kita juga udah ada di soal 40. Nah, kalau delta T nggak usah dirubah ke Kelvin ya, karena pasti sama aja. Tinggal 258 dibagi 40. 258 bagi 40 itu sekitar 6,45 ya. Jadi jawabannya yang D. Kemudian soal yang selanjutnya. Sebuah kulkas memiliki suhu rendah itu T1. T1 nya sama dengan minus 13 derajat Celcius. Kita tambah 273 berarti jadi 260 ya, 260 Kelvin. Kemudian suhu tinggi itu T1, ini salah tulis maaf, ini T2. Suhu rendah itu T2, kemudian ini T1 27 derajat Celcius, berarti ini sama dengan 300 Kelvin. Jika kalor yang dipindahkan dari
Jika kalor yang dipindahkan dari reservoir suhu rendah adalah 1300 Joule, kalor yang dipindahkan suhu rendah berarti ini Q2 ya. Q2 nya sama dengan 1300 Joule. Tentukan usaha yang diperlukan kulkas, usaha itu W. Nah, rumus koefisien performa itu di soal sebelumnya kan T2 per T1 min T2, atau bisa juga kalau misalnya ada W itu Q2 per W ya. T2 nya kita udah punya 260 per T1 nya udah ada juga, 300 dikurangi 260 sama dengan Q2 nya udah ada 1300 dibagi dengan W nya mau kita cari. Ini 260, 300 kurangi 260 itu 40 sama dengan 1300 dibagi W. Nolnya bisa kita coret. 26 sama 13 juga bisa ya. 26 sama 13 ini 2, ini berarti 1, tapi masih ada 0 jadi 100. Kemudian kita kali silang ya, jadi 2W sama dengan 4 kali 100, 400. Berarti W nya kita dapat 400 dibagi 2 sama dengan 200 Joule. Ini jawabannya yang W.